Iya, nih kita tinggalin lama nih di bawah sini nih. Sekitar 5 sampai 6 jam ataupun 1 hari. Rasanya tuh udah gak akan si kopi lagi. Rasanya tuh rasa ini, marmer ini. Hai guys, balik lagi sama kita, gue Audrey Dan gue Aura di acara Basic Belajar Asik. Skut Meluncur. Kita bakal nemenin kalian setiap hari Rabu di channel SMK Pariwisata Medland. Jadi jangan lupa subscribe. Nah, acara Basic itu sendiri adalah acara di mana kita belajar asik dengan metode yang berbeda karena nantinya kita akan bakalan jalan-jalan Jalan seru, betul, sambil belajar asik yang tentunya kita juga bakalan banyak explore. betul, banyak, kan? betul banget. Tapi gue lihat-lihat nih sekarang kita lagi di tempat yang berbeda. Iya dong, keren Dimana banget kan sih? pasti. Dimana Karena sekarang sih? kita lagi main di coffee shopnya Medland School nih, Dri. Oh, keren banget. Iya. Kita bakal nanya-nanya kopi nih gue lihat. Benar, kita bakalan belajar tentang kopi nih hari ini. Dan Oke. pastinya kita ditemani nih sama narasumbernya. kakak kece. Iya. Kakak-kakak Barista cool kece, banget, iya. Barista tidak bukan. Bukan barista. Merendah nggak apa-apa. Oh, bukan barista. Oke, Silakan perkenalkan diri. Nungguin ya. Nungguin ya. Gue juga Nanti ada backsound nih nungguin ya. Kan kemarin gue udah pernah ngisi juga podcastnya Medland School tuh. Kayaknya udah pada kenal deh. Tapi kita Iya kurang kenal. kita belum Enggak, mau kenal lebih serius deket. kalian belum kenal. coba dong. Aku pengen kenal lebih dekat sih. Iya. Iya. Mau kenal lebih dekat lagi? Iya. Enggak. Alhamdulillah. Gue Domu, kemarin gue di podcast ngisi podcast juga kopi, tentang kopi. Gue juga seorang penggiat kopi di Cilengsi, Jonggol, Cibubur. Adalah alhamdulillah. Asik. Lu ikut Keren banget ya? komunitas gitu dong? Enggak belum. Oh belum. Oh belum. Gua doain ya semoga Amin. ikut Amin, doain yang terbaik terus semoga. Amin. Iya dong. Pasti banget. Pastilah. Nah, gue mau nanya nih. Ada nggak sih sejarah kopi itu dari tahun berapa sih, Kak? Sejarah Oh, kopi? sejarah kopi di mana nih? Iya, di Indonesia aja ya. Di Indonesia tuh gini. Sejarah kopi tuh orang-orang penjajah dulu bawa kopi itu ke Indonesia. Nah, di Indonesia ditanemin lah dari bibit-bibit di luar negeri sana. Nah, pertama itu kopi di Ethiopia tuh terkenal banget. Itu kopi yang bagus, yang banyak orang gimana ya? Banyak orang Suka gitu. Dan emang sekarang sih udah nggak terlalu bagus lagi karena sekarang Brazil yang megang itu kopinya di dunia. Indonesia pun emang masih di tingkatan bagus sih, masih di kelas 10 besar. Wah, baru tahu gue ya. Gue juga baru tahu. Iya, berarti Indonesia keren juga ya. Berarti Iya, CBC asli dah. benar-benar kasih sumber yang Iya, banget ya. ngasih kita ilmu yang lain. Iya benar. Benar. Ya kalau untuk di Indonesia gitu, penjajah tuh bawa bibit-bibit tanaman kopi dari negaranya mereka, ditanam lah di Indonesia. Gitu. Kalau bibit-bibit kopi itu ada macam-macam gak sih, Kak? Wah, banyak banget. Yang lu Baik tahu banget. dong sebutin Iya, gitu. dan Kan gue juga pengen belajar. Kayak yang umumnya di Indonesia Iya. tuh apa aja sih? Tipika gitu. Gue sendiri gue belum terlalu belajar untuk ke hulu. Itu yang untuk masalah pohon-pohonnya itu lebih belajar ke hulu. Di hulu gue belum Terlalu dalam lah. Karena baik banget gitu. banyak banget. Baik banget ya. Yang lu sering bikin? Itu gue sering bikin sih lebih ke yang gue tahu cuma hanya proses, terus tingkat roasting, sama not rasa yang di labeling bawahnya itu doang. Itu doang sih. Oke. Gue Terus, belajar dari situ. Cara bikin kopi itu tahapan awalnya gimana sih, Kak? Bikin kopi apa dulu? Oh, Bikin jadi kopi. beda-beda kopi, beda-beda tahapannya. Beda-beda, ada peruntukannya masing-masing. Untuk kopi ini untuk peruntukannya untuk mesin ini nih. Nah, untuk yang mesin ini itu berbeda sama Emang jenis-jenis kopi itu apa aja sih, Kak? jenis-jenis kopi di mana di dunia, di Indonesia. Di Indonesia. aja. Di Indonesia kebanyakan Arabica Robusta. Bedanya Arabica Robusta? Bedanya itu dari size juga beda. Nah, di Robusta itu ada, kan kita kopi itu ada tengah
garis tengah. Iya. Kayaknya ada di situ, di mana? Ntar gua ambilin dulu. Ini garis tengah kayak gini. Nih. Ini kan ada garis Iya, tengahnya. iya. Ini ada garis tengahnya. Ini kalau Arabica dia lebih lekuk-lekuk. Kalau Arabica, kalau Arabica- Robusta? Robusta tuh lebih lurus. Lurus aja udah. Berarti kalau ini apa ini? Itu Arabica. Iya, dia melengkung ya. Iya, dia melengkung-melengkung. Oh kalau lurus kayak perjalanan cinta gue sama Terus ya, bisa nggak? Upsi. aduh. Aduh. Kita aduh. Dan tapi perbedaannya juga ketika kopi Arabica itu ada di ketinggian 1200 ke atas. Kalau mdpl. Robusta? Robusta di bawah 1000 juga masih bisa. Oh. Rasanya udah pasti beda juga. Rasanya pasti beda banget. Kuatan mana, Arabica atau Robusta? Dirasa apa? Mungkin dirasa pahit sama asamnya emang kuat Robusta. Tapi kalau untuk orang Indonesia mindsetnya Arabica itu asam, Robusta tuh pahit. Mindsetnya orang-orang Indonesia seperti itu. Makanya yang gue tahu di Indonesia tuh makanya tuh Robusta, Arabicanya cuma sedikit, cuma sekian persen. Karena mikirnya asem gitu. Iya. Mungkin Biasa- kurang masuk kali ya ke Nah, iya. lidah-lidah orang Indonesia. Biasanya orang-orang Indonesia kayak bapak-bapak lah, mungkin orang-orang dulu beda zamannya sama sekarang gitu. Orang-orang dulu kan taunya Robusta pahit dicampur gula enak. Tapi kalau Arabica kalau menurut gua kalau dicampur gula kurang enak. Nih gue mau tanya nih, ini lu bikin kopi apa nih? Ini tadi kopi dari mana nih? Dari Pacet. Pacet. Iya dari Pacet. Ini gue boleh rasain nggak rasanya kayak gimana? Silakan. Kita rasain dulu. Rasain dulu. Kita dikasih kopi ya Allah. Agak grogi sih dikasih kopi sama Kadomu. Dibikinin langsung nggak? Iya. Boleh nggak ya? Pakai hati nggak nih? Kalau gua bikin kopi selalu pakai hati. Apalagi buat kalian berdua, tambah hatinya. Aduh. Nah, Maaf ya penonton kalau iri. ini cocok banget nih. Ini apa nih Kak? Ini toast. Ada dressingnya, ini ada coklat sama vanilla. Oke. Wih, cocok banget buat kopi. Kita Cobain dulu ya. Iya. Cobain ya, Kak. Silakan. Enggak, serius. Kalian suka kopi apa enggak? Aku nggak suka, terlalu pahit. Ini terlalu pahit. Aku juga nggak terlalu suka karena emang nggak bisa minum kopi sebenarnya. Oh, nggak bisa minum kopi. Iya, sebenarnya. Cuma ini enak. Kita kalau nongkrong di kedai-kedai kopi cuman ini aja, cuman formalitas aja. Iya. Gitu. Jadi Pasti kalau nongkrong di kedai kopi itu pasti mesennya green tea, red velvet, coklat. Coklat fix. Iya enggak? ya begitu deh. Jarang paling kopinya tuh es kopi susu, ya enggak? Iya, benar banget. Soalnya juga manis kan ya. Kalau misalnya kayak kopi gini kan strong banget. Nah, kalau gue kurang suka sih. Nah sekarang juga untuk gue sendiri juga lebih ke nguliknya ke kayak gitu-gituan. Walaupun ini buat kopi-kopi hitam manual brew tuh gue ngulik juga, tapi gue juga gue tahu pasar di sini seperti apa. Mungkin kalau ke arah Jaksel sana, oke, gue harus ngulik ini terus karena pasar di sana udah bagus untuk kopi hitamnya. Tapi kalau untuk di Cilengsi, Cibubur, juga Jonggol, orang-orangnya ada tapi nggak banyak. Ada tapi nggak terlalu banyak. Kopi hitam tuh hanya sedikit, tapi kalau kita ke ice blend, powder base, milk base, itu benar-benar pasarnya tuh gila. Orang-orang ya pasti minumnya itu gitu. Dan mindsetnya orang Indonesia, kopi tambahin gula, manis, enak. Iya benar. Ya nggak sih? Bener. Tapi menurut lu sendiri kopi itu enaknya tanpa gula atau gimana? Ini enak banget tanpa gula. Enak banget. Oh berarti berbeda ya? Beda ya. Berbeda ya? Beda ya? Itu yang harus diedukasi karena ketika Arabica atau kopi-kopi seperti ini Robusta ditambahin gula, kopi-kopi asli seperti ini ditambahin gula, Rasanya hilang. rasanya ganggu banget. Ganggu banget. Iya. Untuk di gula tuh rasanya ganggu banget. Dipakein gula itu rasanya ganggu banget. Meskipun kayak setengah sendok teh gitu. Nah, kembali lagi kan kalau untuk itu kan seleranya masing-masing gitu ya kan. Iya sih. Untuk tingkat kemanisan sewajarnya, kalau mau ditambahin ya sewajarnya. Walaupun kalau menurut gua itu nggak bagus, ngeganggu.
gue mau nanya, bedanya kopi sasetan nih yang kayak yang dijual di pasaran sama Kopi ini yang nih kayak dibuat gini-gini, langsung kayak di coffee shop gitu. Ini kan kayak dari biji kopinya kan, bedanya gimana? Ini boleh nyebutin merek atau gimana? Iya. Gak Ya usah. gak usah lah ya. Nggak usah lah Yang ya. penting yang teman-teman Iya. di rumah tahu dah. Iya, yang sasetan kayak kayak apa. Soalnya instan. bapak gue juga kalau minum kopi begituan, kayak sasetan langsung teduh Iya, gitu pakai air loh. panas doang, tambahin gula dikit. Jadi Kalau menurut gua kopi saset tuh sedikit, kadar kopinya sedikit, hanya sekian persen. kadar kopi maksudnya biji kopinya Iya. atau gimana? Kan dia kan pakai mesin besar, terus dia apa namanya, setelah di roasting terus dilarutin lah, terus dicampurin lagi sama essence sama jagung, sisanya pemanis. Jagung. Ya, entah itu jagung terus hanya kulit buah jagungnya sama bonggol jagungnya, apa ada yang cuma buah jagungnya tuh yang kecil-kecil tuh, Iya, iya. sama ada juga yang sama bonggol-bonggolnya, sama berarti udah satu jagung masukin. Jadi enggak Enggak pure ya. kopi Ya gitu. asli itu sebenarnya nggak pure kopi, sama ada ya namanya untuk di saset pengawet. Berarti kalau essence gitu perasa dong. Iya betul, Perasa buatan. perasa kopi. Oh. Pantesan rasanya beda banget Iya, sama yang ini rasanya ya. beda banget Iya. yang sasetan sama yang dibikin Kadomu asli. Emang itu tuh kadar kopinya sebenarnya cuma sekian persen dari satu saset itu. Misalnya satu saset itu berapa ya? Sekitar 25 graman gitu. Itu nggak semuanya 25 gramnya itu pure kopi, atau mungkin mindsetnya setengah kopi setengah gula, padahal nggak, ada bahan tambahan kayak jagung contohnya seperti itu. Gue mau nanya nih, lu pernah kerja di kedai kopi atau lu punya usaha sendiri gak sih Iya, selain betul. di sini ya? Kenapa kepala sekolah gue manggil untuk gue jagain sini? Karena gue dulu pernah punya kedai. Oh, di mana tuh, Kak? Siapa tahu kita bisa mampir ya kan ke kedainya Kadomu. Mungkin sebentar lagi mau bangun lagi, tapi sekarang lagi tertidur lelap dulu. Jadi stay tune ya. Stay tune. Iya, Nanti stay kita ajak kalian main ke tempat Kadomu. Terus selain gue buka kedai, gue juga dulu ngebar di salah satu hotel lah. Gak usah disebutin hotel. Iya benar-benar. Iya. Terus kalau misalnya gue kayak tertarik nih untuk bikin usaha kopi, lu sarannya nih harus apa gitu? Ya, mulai dari mana gitu. Kalau untuk namanya semua usaha ya, yang penting konsistensi. Konsisten. Terus pola pikir kita tuh nggak bisa yang apa namanya ya, yang di situ aja, kita harus berkembang. Ya nggak mungkin lah kalian berdua nggak bisa cuma diem di situ aja gitu. Iya sih. Harus jalan ya, maju, bukannya Iya. mundur, bukannya diem tapi maju. Ya nggak boleh males lah ya. Ya, yang gua tahu grafik kan, ketika grafik kalau lu udah di atas boleh lu ngeflat, lu nikmatin dulu itu kalau lu udah di atas. Tapi kan kalau lu merintis gimana? Iya bener juga ya. Kalau untuk dari grafik, kalau emang lu udah di atas nih, udah sekiranya udah lu cukup nih, udah lu ngeflat dulu nggak apa-apa. Tapi nantinya lu akan grow up lagi. Naik lagi Iya, ya. gitu. Kalau untuk di bisnis tuh apa ya? Pemikiran-pemikiran gila tuh harus muncul. Harus berani Iya, sih iya. ya. Bener nggak sih? Sesuai pengalaman lu. Iya. Pasti kan kalau namanya usaha itu ada pahitnya, ada manisnya. Nah, lu lihat-lihat mungkin mau sharing nih ke teman-teman di rumah, pahit manisnya tuh kayak apa aja sih biar Apalagi mereka di tuh bidang siap mental gitu loh. kopi ini sendiri. Pahitnya udah gua rasain, manisnya pun udah pernah dirasain. Manisnya ketika gua buka, oh asik, omsetnya tuh banyak banget, omsetnya tuh kenceng. Sehari bisa dapat 600.000. Itu kan namanya kedai kecil udah alhamdulillah dulu. Iya. Dan gue jauh banget di Jonggol, belum teredukasi dengan baik warga-warga sana tentang kopi hitam. Nah udah dari situ gue dapetin pahitnya tuh ketika gue harus diusir dari tempat pertama gue harus diusir ke
belakang lagi di Citra Indah. Mungkin tahu Citra Indah kan? Tahu. Citra Indah belakang lagi di Fresh Market. Nah gue harus ke sana. Oh iya tahu. Dan Fresh Market itu belum ada pasarnya. Kalau mungkin orang-orang Citra Indah tahu Fresh Market tuh sepi. Tahu. Sampai sekarang pun masih sepi. Karena ya itu dia terlalu jauh, tempatnya di belakang banget. Mungkin target gua sih ketika 5 tahun lagi Citra Indah Fresh Market tuh akan rame. Karena pemukiman belakang tuh udah terisi banyak gitu. Terus nambah lagi ke belakang lagi. Fresh Market itu nantinya akan di tengah-tengah. Pokoknya kita doain aja buat usahanya Kak Domo Iya, ya. ke depannya lebih baik lagi. Amin, Semoga amin. ngebangun Heeh. usahanya dengan baik ke depannya, laris manis. Nanti kita mampir ya Dri. Pastilah ya kali. Nah, cuma ini sih gue cuma pengen ngasih juga ketika lu buka bareng teman-teman. Ketika lu buka bukan hanya milik lu harus satukan pemikiran. Lu mau ribut tentang masalah bisnis lu di kedai, ya udah ribut di situ. Ributin, selesain masalah sampai kelar, udah selesai, boleh keluar. Kalau emang keluar, lu ngopi bareng, jangan dipikirin. Oke. Jangan Karena itu udah beda ya Kak, namanya usaha sama pertemanan. Iya, bener. Tapi emang kalau usaha kan itu kan sensitif ya dengan uang. Iya benar. Asli, bener-bener. Gue dulu tuh bertiga emang ya ada something lah di teman-teman gue bertiga gitu yang membuat gue udah dulu lah. Dari situ gue belajar gimana caranya kita berpikir bareng-bareng, satukan pemikiran, udah terus berangkat lagi, melangkah lagi. Lu harus mikirin planning walaupun gue udah memikirkan gitu. Terus selanjutnya lu harus ya udah ribut kayak gitu, dikelarin di tempat, kelarin masalah itu langsung. Kalau emangnya udah selesai, udah oke, keluar, jangan saling pukul-pukulan. Nggak baik lah ya udah. Pokoknya sama-sama profesional aja kalau misalnya mau merintis sama orang, karena kan Apalagi teman sendiri. iya, itu kan butuh kerjasama juga. Nah, Kak Domo, gue mau nanya nih, ini kopi ini yang dibikin Kak Domo cara bikinnya gimana ya? Cara bikinnya? Iya, sama alat-alatnya gimana nih? Mau tahu sih aku. Mungkin salah satunya aja deh, nggak usah banyak-banyak. Gue kan pengen tahu. Dari awal. Ini juga yang dibuat server sama gue buat nuang kopi nih. Ini salah satu alat juga. Nih, tapi ini bukan metodenya dia. Yang tadi bikin pakai metode ini. Iya. Nah, ini metode ini. Nih. Ini namanya Aeropress. Aeropress. Iya. Terus juga kalau gue ngeliatnya kalau misalnya bikin pakai itu suka digoyang-goyang gitu tuh biar apa? Ini itu. Iya, itu apa? Mana tadi ketolnya? Ih, gemes ya. Ini kettle. Ini kettle buat nuang air, buat puring. Nah, ini termometer buat ngukur suhu air. Kopi itu kompleks. Kopi itu bener-bener mungkin karena gue pengalaman ngurus cewek sama ngurus kopi tuh. Agak Waduh, ini ya. lebih susah ngurus kopi. Waduh. Oh, kenapa tuh? Lebih susah. Iya, nih kita tinggalin lama nih di bawah sini nih sekitar 5 sampai 6 jam ataupun 1 hari. Rasanya tuh udah nggak akan si kopi lagi. Rasanya tuh rasa ini, marmer ini. Wow. Dia Amazing ya. Gue juga baru tahu. Gue juga baru tahu. Dia ini sensitif banget. Nggak sama walaupun cewek pun sensitif ya, tapi ini lebih benar-benar sensitif. Oh, ini tuh Arabica atau Robusta sih? Ini Arabica. Oh, ini Arabica. Pantesan kayak kuat banget ya. Ya ini kayak gitu. Terus ini alatnya buat yang ini tuh buat air. Buat Emang kalau puring. kepanasan nggak boleh airnya atau boleh. gimana? Nggak boleh. Berarti maksimal tuh berapa? Ngaruh kerasa atau gimana? Nggak boleh sampai titik didih. Nggak boleh sampai 100. Oh wow. Nggak boleh. Kenapa tuh Kak? Lu pernah nggak kayak gitu? Terus rasanya berubah jadi apa? Berubah jadi cinta mungkin? Enggak bercanda. Berubah jadi cinta. Kata Bercanda ya guys, jadi cuman biar nggak tegang aja. nggak apa-apa kalau nggak bercanda juga. Oh iya. Ini kayaknya ini masuk YouTube ya. Iya masuk gitu. Heeh.
Nggak ada yang marah kan kalau kayak Nggak gitu ada, ya? udah nggak ada kok. Oh, udah nggak ada. Alhamdulillah. Bagus deh, bagus deh. Iya, bagus. deh. Balik lagi ke Iya, Oh, iya. iya benar. Hah? Ini Nah, kalau kepanasan rasanya jadi gimana? Apalagi kan Arabica katanya sensitif tuh. bukan sih semua kopi, Oh, bukan semua hanya kopi. Arabica, semua kopi. Semua kopi. Iya, itu sensitif. Emang kenapa kalau misalkan kayak kepanasan atau Burn tuh Bakar. gosong, rasa gosong. oh gitu. Itu. Kopi kasih air panas juga gosong ya? Iya. Oh, baru Gila, iya, tahu gue juga ya. baru tahu. Agak kaget. Air yang terlalu over panas itu bakal membuat dia tuh gosong. Nah, rasanya itu ya hanya gitu. Rasa gosong aja. Oh, Iya. jadi Udah nggak ditambah kerasa pahit, kopi gitu. udah ditambah pahit kopi, pahit gosong. gosong lagi. Itu. Iya, enak Terus rasanya tuh ganggu banget di mulut. Terus gunanya tadi lu kan gua ngeliat cara bikinnya diputar-putar gitu tuh biar apa? Ya, kita mau bikin kopi pakai air kan? Iya. Iya. Nah, ya udah, ini kita tuang. Fungsinya salah satunya buat agitasi. Agitasi tuh apa? Agitasi itu pergerakan si kopi. Waduh. Makanya kopi itu sebenarnya wah pusing dah. Banyak banget ya. Kompleks banget banyak asli. Heeh. Ini tadi kalau misalkan cara bikinan awalnya tuh harus diapain dulu nih kopi, Nah. biji kopinya? Nih awal Iya. harus di grinder dulu. Kita Grinder. timbang dulu, kita timbang sesuai yang keinginan kita mau berapa gram si kopinya. Biasanya 10 gram atau 15, umumnya 15. 15. Oke, 15 gram. Kita timbang 15 gram. Udah setelah kita timbang, kita grinder. Tapi kita lihat dulu size si kopinya. Oh, Ini size yang ini tuh terlalu tipis. Nah, yang ini kan tipis banget. Tahu tipis tebelnya dari mana? Oke nih gua lakuin ada perbedaan pasti. Susah banget ya. Nah, kelihatan nggak? Berbeda nggak? oh, jadi ini tuh kasar, halus kasarnya ya? ini tip. Iya, nih berbeda nggak? Oh wow. Iya. Berbeda kan? Iya. Ini udah kayak bubuk, ini masih Kayak kayak brenjol-brenjol gitu ya. masih kasar. Green size pun ngaruh sama rasa. Ketika kita mau bikin kopi-kopi seperti ini ya, Iya. itu ngaruh banget sama rasa. Pun kita bikin kopi mesin, kalau size-nya nggak cocok dengan mesinnya, kita gagal buat kalibrasi dia. Kita gagal buat bikin espresso. Oh, bedanya mesin ini sama mesin ini apa? Ini mesin espresso, kita membuat espresso. Kalau tadi Audrey Iya, bilang- Audrey, aku Audrey kenalan. Oh iya. Kamu siapa? Aku Aura. Oke. Ini kan udah diawali. Nah, kalau Audrey tadi bilang senang bikin espresso dulu pas OJT minumnya espresso, ya ini pakai mesin ini. Tapi mungkin di hotel double group besar, mungkin nanti keluar kali ya, ya nggak? Keluar kali Pep atau siapa nih? Semoga doain, Gambar-gambarnya ya, doain, cuplikan. doain. Amin. Gimana sih dulu? Enggak ini mesin-mesinnya mesin gede tuh. Insya Amin, Allah. amin. Dan tinggal pencet langsung zzz, Ah, gitu. itu Iya. kayak di sono, kayak di hotel. Iya benar. Iya benar. Di grinder diapain nih kak? Nah ini kita siapin dulu. Nah setelah di grinder nggak boleh di kemana-manain dulu. Harus Jadi tetap, harus tetap di mesinnya. kan ini misalnya nih kan ada chamber, Iya. ada penampungannya. Udah abis di grinder, diemin dulu aja, jadi kemana-manain. Kalau kita taruh sini terus kita buka, aromanya akan cepet hilang. Oh gitu. Iya, nggak boleh. Ini harus bener-bener kita taruh dulu aja di sini. Udah. Berarti kopi juga harus dijaga banget ya? Iya, sama kayak perempuan kan. Oh iya benar sih. Iya. Tapi lebih sensitif ini ketika dia salah. Ketika kita salah, cuma Pokoknya sepele satu doang. salah, satu aja itu udah ngaruh hancur semuanya. Ngaruh ke akhir ya? Iya, kan kalau dia kan diminum sama orang. Ih, salah. Kalau perempuan Iya benar. Salah bisa minta maaf. ya. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Minta maaf selesai. Kalau kopi kan minta maaf nggak selesai kan? Iya, nggak selesai. Ya udah begitu terus aja rasanya. Begitu aja terus rasanya. Kalau itu kan bisa. Nah, ini habis ini ada kalau untuk aeropress ada 3 bagian. Apa aja tuh? Ini tabung buat airnya, yang ini buat neken. Oh, itu buat Ini buat nekannya. nekennya. Nah, kita
kita ngomongin bahasa awam aja ya. Iya. Bener. Kita bahasanya tuh bahasa awam aja. Iya. Jangan terlalu berat kalau untuk bahasa. Biar Biar teman-teman juga teman-teman ngerti. di rumah juga ngerti Iya, kok, Kak. betul Iya. betul. Maaf ya kalau abang-abang kopi kalau gua salah ngomong. Minta Dimaafin ya, koreksi aja. kadomunya. Kasih komentar aja di Iya, bawah. benar-benar. Kan sama-sama belajar ya. Iya. Di sini tuh ada paper lagi. Buat nyaringnya ya? Sebentar gua ambil. Agak pusing ya. Iya, Ternyata banyak banget ya kopi tuh. alat-alatnya tuh Iya. ribet ternyata. Ini ada papernya lagi. Itu buat nyaring si Kopinya. kopinya. Ya. Ini ada papernya lagi. Taruh di sini. Jangan lupa kita basahin. Papernya ini kita basahin dulu. Basahin dulu pakai air. Pakai air. Tapi dulu. kan di sini udah basah, nanti dikasih air. Harus kita basahin dulu di luar. Pas dia udah kena kopi kan dia pasti basah. Tapi ini benar-benar harus kita basahin dulu karena Sebelum apa? dimasukin kopi. Iya, tujuannya apa? Tujuannya biar rasa kertas ini nggak bercampur. Nggak nyampur sama ya? kertas kopinya. Oh. Makanya sampai sekompleks itu kan, sampai Ya ampun, sampai hal kecil aja ya. Kertas dibasahin apa enggak ya guys, ya Iya ampun. itu, udah dari sini. Jangan lupa dibasahin. Untuk Aeropress banyak cara. Setiap barista banyak caranya, beda-beda. Beda-beda. Iya. Kalau kadangmu sendiri gimana caranya? Biasanya begini, taruh nih, udah dimasukin. Masukin kertasnya. Nah, masukinnya tuh begini gampang. Diputar Klik. aja. Putar, udah masukin si kopinya, puring. Oh, baru dikasih air. Iya. Ketika airnya sudah cukup nih dengan gramasinya gua udah cukup, baru Baru dipres. dipres gitu. Terus baru bisa disajikan. Heeh. Oh, ternyata agak rumit juga. Iya, banyak Kayak peralatannya perempuan agak ya. ribet. Heeh. Kan kita udah banyak belajar kopi nih, udah bahas kopi-kopi gini. Gue pengen tahu lu pertama kali bikin kopi, mengenal kopi itu dari mana? Dari Dan kapan? 2000 pas gua PKL. Oh, Oh, itu udah mulai kopi, udah mulai kenal kopi. Iya, dari situ udah mulai kenal kopi, suka karena rasanya unik. Dan mindset gua dulu buka di Jonggol untuk merubah budidaya minum anak-anak muda di Jonggol. Mau ngubah seleranya mereka? Iya. Apa gimana? Karena mungkin yang gue lihat seumuran gua kemarin alkoholik. Bener sih. Nah, Bagus ya. iya bener. terus si kopi ini sebenarnya kalau kalian tahu ada rasa alkoholiknya juga. Oh ya? Oh iya. Baru tau ya? Enggak serius. Di Roda Rasa tuh ada rasa alkoholik, dia ada rasa wine, whisky, vodka, ada. Oh macem-macem ya? Iya, walaupun ya namanya rasa tapi di kopi ya tipis. Gimana cara si baristanya munculin rasa itu tuh strong ya. Oh, tapi emang kalau misalkan kopi tuh ada rasa lainnya ya? Ih serius. Bener itu. Kayak dicampur buah, Enggak dicampur buah. Oh enggak, so tau gue. Dia ngomongnya dicampur alkohol, gue kan gak tahu ya. Kalau untuk dicampur alkohol, enggak. Ya makanya yang gua mau merubah budidaya minum orang-orang sana tuh dengan kopi, diganti dengan kopi. Kopi yang berasa dengan ada rasanya winey gitu. Ada rasa whisky-nya. Tapi bukan berarti itu gue Iya. campurin dengan alkohol, enggak. Oh. Itu pure si kopi. Pure si kopi tapi ada rasa Rasa-rasa si- alkoholnya. Iya, bener-bener. itu ada rasa itu. Oh, kalau misalkan selain rasa-rasa alkohol gitu, ada nggak sih misalkan kayak kopi tapi ada rasa apa yang Buah atau Ih, rasa banyak apa? dong, banyak. Oh ya? Banyak banget. Rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah. Ada Dre. Aduh. Kalau balik lagi ke kopi. Iya. Tapi serius Iya. ada nggak sih kak kayak Ada, misalkan ada. kayak ada rasa misalkan ya kacang gitu ada gak? Kayak Kacang. aftertaste-nya kacang gitu. Lu tahu aftertaste dari mana? Oke. Aftertaste kan biasanya kayak misalkan kalau misalkan kita Abis lu minum nih. iya ada rasa. Kok ada di rasa belakangnya semua iya gitu. bener-bener. Iya kayak aku tuh gitu. kayak gitu. Iya emang ada di kopi tuh emang ada. Kayak hazelnut gitu-gitu. Ada Lebih nggak? ke karamel sih kalau. Oh. Iya Gua iya pernah iya. minum yang rasanya karamel banget. Iya Tapi iya. maksudnya kayak kopi doang kan? Nggak Kopi dicampur doang nggak karamel? dicampur. Itu pure Tapi kopi, kan ada nggak yang ditambahin apa-apa. cappuccino apa kayak karamel yang ditambahin di atasnya itu. Oh itu kayak cappuccino gitu. Itu kan itu udah pakai udah liquid.
Itu udah dicampurin yang lain ya? Iya, campur Bukannya sirup. pure ini. Bukan. Oh jadi kalau yang lo rasain karamel itu bener-bener dari si kopinya? Iya, di kopi-kopi hitam seperti ini nih. Oh keren Ini juga gua rasain ya. ada rasa. Kayaknya kita harus belajar banyak deh. Kita harus Makanya cobain sih itu yang waktu besok itu nih, sekarang. di next video besok nih, gua ajak lu berdua nih ke tempat-tempat kedai. Aduh seru banget. Kan kita Udah dibilang kan kita bakal jalan-jalan kan. Oh my god kita Ah, Diajak men. nggak cuma kedai, kita main ke kebun. Ih, yes seru Buat banget. seru banget ya. buat kita lihat petani tuh metiknya gimana. Iya benar. Oke, seru. Terus prosesnya tuh di sana tuh seperti apa. Itu besok gua ajak ke sana. Jadi stay tune ya Stay guys, tune ditonton nih, terus iya, nih. betul. Soalnya kita bakal jalan-jalan sama Kak Domo. Pokoknya 4 minggu ke depan nih, sebulan penuh kita bakal bahas tentang kopi. Betul. Oke. Jadi stay tune terus ya karena bakalan ketemu sama Kak Domo terus. Oke, jadi segitu aja nih Kak. Makasih banget nih udah Iya. nemenin gua. Iya, udah dikenalin kopi. Udah dikasih Soalnya gue kopi. buta banget kopi gitu kan, gak ngerti. Tapi nggak gimana sama gua nggak bosan kan? Wah nggak bosen, Nggak bosen nggak sih. banget kok. Apalagi kita mau main kan? Iya nggak bosen kok. Nggak bosen. Oke. Nggak bosen. Gak bakalan bosen kayak. Iya, nggak bakal Makasih nih, bosen. Kak. Udah nemenin kita ngobrol-ngobrol. Iya benar, udah Sumpah sharing-sharing. Jadi banyak tahu ya Dri. Terus juga thank you banget udah sharing pengalaman Iya, udah sendiri. sharing pengalaman. Iya. Udah ngasih kita kopi juga. Benar. Seru banget. Dijamu dengan seperti ini Iya, ya. ini kayaknya belum dimakan, coba dimakan dulu. Oh, iya. Sebelum closing Gua dimakan tahu lu dulu. lapar. Gua tahu Ayo. lu lapar, bro. Jangan gitu sih, Jangan Dri. malu-malu. Iya. Jangan malu-malu. Dimakan ya, dimakan. Iya, Makan ya, mangga Kak. silakan. Misi Iya. ya Kak, misi. Mau makan di mana? Mau di rumah? Enggak. Di sini aja sih. Oh, di nggak sini apa-apa sih, aja. Kak. Enak ya. Jangan terlalu excited, maaf. Agak salty Iya, sama emang aku, gitu. kalau- Emang gitu. Iya, agak salty. Jatuh Ya, gitu nggak sampai apa. jatuh sampai tumpah. Oke guys, maaf ya. Segitu aja ya, kita mau makan dulu nih, mau menikmati perjamuannya di sini. Betul. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel SMK Medland dan sampai jumpa di episode selanjutnya di acara Basic Belajar Asik School Muncul. Bye.